Rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan pada video yang kedua dan materi kita terkait dengan kepercayaan atau trust yang tumbuh di masyarakat modern. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada video yang pertama bahwa tempat berkembangnya trust atau kepercayaan di kalangan masyarakat modern itu pada 3 hal atau 3 tempat. Yang pertama karena sistem, yang kedua relasi personal, dan yang ketiga karena share belief. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari sistem. Sistem organisasi yang terbangun dengan baik di masyarakat, yang mana sistem itu menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain, akan menjadi tempat tumbuhnya kepercayaan di masyarakat itu sendiri. Jadi kalau sistem itu sudah terbangun dengan baik, di mana sistem itu mengkoneksikan antara satu komponen dengan komponen yang lain, maka sistem ini yang akan memunculkan atau menumbuh kembangkan trust atau kepercayaan. Ya, sebagai contoh, misalnya kita punya uang. Ya, nah, untuk keamanan uang itu kita simpan di bank. Nah, ini tidak bermaksud iklan ya, sebagai contoh saja di salah satu bank syariah. Nah, kemudian karena kita sudah masuk di era digital ya, di revolusi industri mau masuk ke 5.0, maka kemudian kita menggunakan aplikasi mobile. Kita download tuh ya aplikasi mobile dari bank yang kita pakai. Nah, pada suatu saat kita akan bepergian, memerlukan tiket pesawat, memerlukan hotel, tempat kita menginap, dan seterusnya. Nah, kemudian kita menggunakan aplikasi kita sebut Traveloka. Ya. Kita akan pesan tiket pesawat dan membooking kamar hotel misalnya. Nah, dari penawaran yang ada di Traveloka bahwa pesawat tiketnya sekian, kemudian untuk hotel harga per harinya untuk kamar tipe X itu sekian. Nah, kemudian kita mentransfer uang yang kita miliki melalui aplikasi mobile ke Traveloka. Nah, sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan, tiket pun sudah dikirim oleh Traveloka dalam bentuk soft copy ya, biasanya ya, dengan format PDF. Nah, kemudian ketika kita sampai di bandara, kita tunjukkan soft copy tiket itu ke pihak bandara atau pihak maskapai, ternyata kita bisa terbang. Nah, sesampainya di hotel, tiket ya atau tanda terima yang kita peroleh dari Traveloka ternyata juga laku tuh ya, juga bisa kita gunakan untuk menginap di hotel yang kita maksud. Nah, ketika ini terbangun secara reliable, jadi kapanpun dimanapun kita menggunakan aplikasi dari sistem ini bisa berjalan, maka kepercayaan yang tumbuh di masyarakat maka juga semakin tinggi. Jadi tidak apa-apa kita transfer uang ke Traveloka. Nah, nanti benar nggak kita bisa naik pesawat? Nah, kalau ternyata bisa, betul-betul bisa naik pesawat dengan resip yang kita terima dari Traveloka, ya berarti sistemnya teruji, sistemnya bisa dipercaya. Lain halnya kalau kemudian tiket ya, atau resip yang kita terima dari Traveloka ternyata tidak diakui oleh pihak maskapai, ya, maka kepercayaan kita akan runtuh terhadap Traveloka. Kalau tiket yang kita terima dari Traveloka tidak bisa berlaku untuk hotel yang kita maksud, ya berarti kepercayaan kita terhadap Traveloka akan runtuh. Sistem yang terbangun akan membuat kita tidak percaya. Kita tidak akan lagi menggunakan sistem itu. Oleh karena kalau sistemnya itu memang mampu ya menghubungkan antara bank, antara mobile banknya, kemudian pihak maskapai, pihak perhotelan itu bisa dikoneksikan, bisa dihubungkan, maka masyarakat modern akan percaya kepada sistem. Nah, sebagai contoh, mengapa sih saudara kok percaya kepada keilmuan yang sekarang ini sedang kita transfer? Mengapa saudara percaya kepada saya yang disebut sebagai seorang dosen? Ya, karena sistem yang sudah terbangun di negara kita itu sudah mensyaratkan, sudah dibangun sedemikian rupa, orang bisa mengajar di suatu perguruan tinggi dengan syarat A, B, C, D, dan seterusnya. Dia minimal harus bergelar
pendidikan minimal magister, kemudian harus sudah lulus ini, harus sudah lulus itu, mempunyai jabatan fungsional dosen, dan seterusnya. Nah, kalau dia belum berpendidikan S2, dia belum mempunyai jabatan fungsional dosen, ya dia tidak bisa dianggap sebagai dosen, tidak bisa diangkat sebagai dosen. Nah, ini karena sistemnya sudah terbangun seperti itu, maka sekarang saudara percaya kepada keilmuan yang ditransfer oleh dosen, oleh para guru, dan seterusnya. Ya. Mengapa penumpang pesawat itu mempercayakan keselamatannya kepada seseorang yang disebut pilot? Padahal saya belum kenal itu dengan pilotnya. Siapa namanya, rumahnya di mana, dan seterusnya. Tetapi sistem yang sudah terbangun dalam dunia penerbangan itu sudah mensyaratkan sedemikian rupa dengan syarat yang sangat ketat, orang bisa mengoperasikan pesawat kalau dia punya spesialisasi, spesifikasi, keahlian yang sudah ditentukan. Nah, sistemnya sudah terbangun, maka kita percaya saja dengan pilot. Nah, kemudian mengapa ketika ada razia lalu lintas, polisi menanyakan kepemilikan SIM dan STNK? Kok bukan ijazah sekolahan? Kok bukan surat tanah? Kok bukan akte kelahiran? Kok bukan KTP? Ya. Tapi yang ditanyakan adalah SIM dan STNK. Karena yang namanya SIM itu bisa diterbitkan setelah melalui sekian proses yang sangat panjang. Nah, proses itu dalam sebuah sistem. Jadi saudara minimal berusia 17 tahun, bisa mengemudikan kendaraan, paham rambu-rambu lalu lintas, tidak buta warna. Sistemnya sudah terbangun seperti itu. Maka orang yang mempunyai SIM berarti sudah lolos, sudah memenuhi persyaratan seperti tadi yang disebut. STNK juga seperti itu. STNK itu bisa muncul kalau sudah ada BPKB, sudah ada faktur, dan seterusnya. Jadi sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa sehingga polisi percaya dengan adanya SIM dan STNK. Oh, kalau saudara punya SIM berarti sudah bisa naik kendaraan bermotor. Oh, kalau kendaraan ini ada STNK-nya berarti ini adalah kendaraan yang resmi, bukan hasil curian, bukan bodong, dan seterusnya. Nah, itu trust yang muncul karena adanya sistem. Nah, dalam tindakan ekonomi, apa sih contohnya? Ya, jadi contoh tindakan ekonomi yang percaya kepada sistem. Misalnya, ya, ketika kita sebagai seorang konsumen muslim ketika akan membeli sebuah produk makanan, misalnya makanan dalam kemasan, biasanya yang kita cari itu adalah label halal atau stempel halal, orang mengatakan ya, dari MUI. Nah, mengapa yang dicari kok label halalnya? Karena kita sudah percaya dengan sistem pelabelan halal yang dipasang oleh MUI. Jadi produk makanan ini sudah memenuhi berbagai persyaratan dari sebuah sistem yang dibangun oleh BP POM atau MUI. Kemudian misalnya kita membeli suatu barang, ya, dengan memprioritaskan pada barang-barang yang sudah ada tanda SNI-nya, Standar Nasional Indonesia. Jadi barang kalau sudah ada logo SNI-nya berarti dia sudah memenuhi persyaratan edar, persyaratan keselamatan, dan seterusnya yang ada di Indonesia. Jadi sudah layak pakai. Dan barang yang punya SNI itu berarti sudah memenuhi persyaratan dari sistem yang dibangun oleh negara kita. Itu perilaku ekonomi. Nah, kalau nggak ada SNI-nya, maka kita nggak akan mengkonsumsi itu. Nah, ini perilaku ekonomi yang dibangun karena trust. Nah, atau mengkonsumsi obat-obatan yang telah teregistrasi melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya. Kemudian tidak membeli barang yang tidak ada garansinya. Nah, ini ya. Kalau ada garansi dari perusahaan, dari pabrik, ya, itu akan lebih memberikan rasa percaya bahwa barang ini adalah barang yang legal. Barang ini bukan barang ini adalah barang yang tidak cacat. Barang ini adalah yang memenuhi unsur hukum. Nah, kalau black market ya nggak akan ada garansinya. Nah, jadi secara hukum nggak terjamin. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan pada unsur yang kedua yaitu relasi personal. Hubungan yang terjalin antara satu individu dengan individu yang lain, apapun itu penyebabnya ya, maka akan menumbuhkan rasa saling percaya di antara mereka. Jadi kalau kita sudah ada jalinan dengan orang lain, entah itu apa penyebabnya, maka itu akan menumbuhkan rasa trust atau kepercayaan.
Contohnya, ya, saya dan saudara sebagai mahasiswa itu sudah ada hubungan. Nah, hubungan ini bisa memunculkan trust atau kepercayaan seorang dosen kepada mahasiswa, demikian pula sebaliknya mahasiswa mempercayai dosennya. Ya, sekedar contoh. Ya. Seorang dosen lebih nyaman dilayani oleh karyawan bank yang dulu adalah mahasiswanya. Karena sudah kenal, karena sudah terjalin hubungan sejak beberapa tahun ketika menjadi mahasiswa dan menjadi dosen waktu dulu di kampus. Nah, ini contoh relasi personal. Atau misalnya adanya repeat order, ya, repeat order melalui marketer yang sama. 5 tahun yang lalu membeli mobil melalui sales X misalnya. Dari sales X ini kita dapat diskon yang gede, bonus yang banyak, dan seterusnya. Jadi kemudian ada hubungan ya antara konsumen dengan sales tadi. Nah, karena hubungan ini terjalin, maka kemudian ketika kita mau membeli mobil lagi 5 tahun berikutnya, kita akan menggunakan jasa dari marketer atau sales yang sama. Ya, dan seterusnya. Itu contoh dari relasi personal. Nah, kemudian yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa adalah karena share belief. Jadi, karena adanya nilai-nilai atau kesamaan ideologis atau kesamaan kepentingan. Ya. Jadi orang akan lebih percaya kepada sesama masyarakat yang mempunyai kesamaan ideologis. Orang akan lebih percaya kepada sesama anggota masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama. Jadi karena ideologi yang sama, kepentingan yang sama. Demikian rekan-rekan mahasiswa untuk materi kita pada pekan ini. Selanjutnya nanti akan kita diskusikan pada pertemuan melalui Google Meet sesuai dengan jadwal kuliah kita masing-masing di setiap kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.